bisa kita, walaupun di hari itu misalkan kita ya kayak begini, nggak ada kerjaan, gajebo, gak jelas bo, tapi lu apaan ya, lihat anjing tuh yang baju hitam biasa tuh, woi yang baju hitam tuh anjing lu. Oh hi man, what's up? Yohoi my brother, my sister, my father and my mother, come on yo, welcome to be back my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita, Panglima Islam, penegak keadilan, pemberantas kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja di konten video gue kali ini, gue cuma mau berbagi informasi bahwasannya ada singkatan-singkatan yang bisa kita plesetkan menjadi lebih bermutu dan bisa menjadi titik fondasi kita untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Dimana singkatan ini sudah tidak asing lagi, yaitu gue ambil dari suatu kasta-kasta pendidikan yang ada di sekitaran kita. Yang pertama, bahwasannya ketika lo masih umur kecil, lo pasti mencari sebuah ilmu itu, yaitu di taman kanak-kanak, yaitu TK. Dan gue plesetkan kali ini TK itu menjadi tilawah kita kerjakan. Tilawah kita kerjakan, bahwasannya yang belum tahu arti dari kata tilawah, tilawah itu adalah mencari atau memahami suatu arti yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Jadi tilawah itu mencari dan mencoba memahami suatu isi kandungan ayat dari Al-Quran. Oke, sekali lagi TK itu bisa kita plesetkan menjadi tilawah kita kerjakan, yang dimana sebelum kita melakukan aktivitas apapun, alangkah baiknya kita bertilawah terlebih dahulu, karena bahwasannya pedoman hidup umat Islam yaitu kitab suci Al-Quran. Oke, next, selanjutnya setelah lo keluar dari TK, lo pasti akan masuk ke SD. SD itu adalah sekolah dasar, tapi kita plesetkan menjadi SD itu adalah sholat duha. Oke, sebelumnya gue meleskan arti ini agar kita bisa dengan mudah memahami dan mengingat bahwasannya kita hari ini gue belum SD nih, misalkan kayak gitu. Apaan tuh SD? Sholat duha. Bahwasannya kunci kesuksesan berawal dari sholat duha. Ketika lo malam misalkan sholat tahajud dan lo meminta, dan sambutlah dan terimalah permintaan lo yang bahwasannya misalkan Allah kabulkan di sholat duha. Jadi sholat duha itu bisa dikatakan adalah sholat menjemput rezeki. Setelah SD pasti lu akan keluar dan masuk kepada SMP. SMP itu adalah sholat malam pertahankan. Ini ada
sambungannya pastinya dari sholat malam ke sholat duha yang SD tadi. Sekarang kita SMP, sholat malam pertahankan. Bahwasanya sholat malam itu banyak sekali, ada tahajud, ada istihoroh, ada sholat hajat yang bisa kita pertahankan, dan yang belum, marilah kita laksanakan. Next, setelah lo lulus dari SMP, pasti lo akan lanjut ke SMA, dimana SMA itu adalah sekolah menengah atas, tapi kita ganti sekarang menjadi suka menghafal Al-Quran. Tentunya ini sangat baik sekali bagi kehidupan kita beragama dan mencari doa Allah Ta'ala. SMA kita dari sekolah menengah atas kita ubah menjadi suka menghafal Al-Quran. Nah, itu surat-surat pendek yang pasti adalah surat-surat yang keluar dari Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran. Dan setelah lu lulus SMA, lu mungkinan dalam masa pendidikan itu ada perkuliahan. Kuliah itu ada S1. S1 kita artikan di sini adalah sedekah. S1 berarti sedekah doang aja nih. Sedekah itu bisa kita tuangkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu lo menunggu uang lo berjibun-jibun dulu untuk lo melakukan sedekah. Bahwasannya dengan sedekahlah kita akan mendapatkan lebih banyak lagi rezeki. Next, setelah S1 lo dalam pendidikan itu lanjut ke S2. S2 itu adalah selalu silaturahmi. S-nya 2, S pertama selalu, S yang kedua adalah silaturahmi. Come on man, yang dimana silaturahmi itu sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan beragama, khususnya muslimin wal muslimat. Dan tidak hanya dalam kehidupan beragama pun, bahwasannya kita hidup di negara berbangsa bertanah air satu ini, yaitu Indonesia, yang namanya silaturahmi itu kebersamaan, persatuan sangat dijunjung tinggi. Next, setelah S2 kita loncat lagi langsung ke S3. Ini SD ada 3 ini men, ingin kayak si tai. S3 itu adalah selalu sholat subuh. S yang pertama selalu, S yang kedua sholat, S yang ketiga subuh. Jadi S3 itu selalu sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya kalau berjamaah, ini sangat-sangat bisa dijadikan suatu pijakan atau fondasi kehidupan kita yang sangat kuat dalam kehidupan sekarang, nanti, next time, long time, next time. Bisa jadikan kita suatu fondasi, karena dari sholat subuh lah kita memulai hari yang sangat-sangat bisa kita, walaupun di hari itu misalkan kita ya kayak begini, gak ada kerjaan, gak jelas tapi kalau kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, itu rasanya kita ya masih sangat-sangat berguna gitu. Walaupun nggak punya penghasilan, tapi ya sudahlah, yang penting kita masih bisa makan dan kita masih bisa bersyukur akan adanya kehidupan ini, dan selalu diberkahi dan selalu diselamatkan dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, balik lagi ke topik, dimana TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 bisa kita rasakan artinya dan bisa kita ingat selalu dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi fondasi kita dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya perlu diingat lagi, kita ulangi lagi ya. Dari yang pertama ada TK, yaitu tilawah, kita kerjakan. Next, yang kedua ada SD, sholat duha. Next, yang ketiga ada SMP, sholat malam, pertahankan. Dan yang keempat ada SMA, suka menghafal Al-Quran. Dan next ada S1, yaitu sedekah. Dan S2 adalah selalu silaturahmi. Dan S3 adalah selalu sholat subuh. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi gue khususnya, dan bagi lo semua, bagi kita semua muslimin wal muslimat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan untuk konten video gue kali ini cukup sekian. Bila mungkin lo punya rekomendasi suatu konten gue ke depannya, silahkan kalian semua tulis di kolom komentar. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.